Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Titi. Sesuai janji kita kemarin nih Bu, kira-kira hari ini apa yang mau Ibu Titi ceritakan dengan saya? Baik, terima kasih waktunya ya Bu Irma. Kali ini saya ingin sharing permasalahan murid saya nih Bu. Begini ceritanya, di kelas saya kan mengajar kelas 1. Ada salah satu murid yang setiap pagi itu diantar oleh ibunya ke sekolah. Hanya saja ketika diantar oleh ibunya sekolah, namun mintanya ditungguin. Ketika ibunya pulang, dia pasti menangis. Saya ingin anak tersebut bisa lebih mandiri dan ketika ditinggal oleh ibunya itu tidak menangis lagi Bu Irma. Sebab saya rasa di usianya yang sudah kelas 1, sudah 7 tahun itu harusnya dia sudah mandiri. Oh, jadi begitu masalahnya ya Bu. Anak itu terus bergantung dengan ibunya. Jadi ketika diantar lalu ditinggal sama ibunya itu pasti menangis gitu ya Bu? Betul Bu Irma, seperti itu. Ibu ingin anak tersebut bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya tidak menangis. Betul seperti itu? Betul Bu Irma, seperti itu. Nah Bu, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Bu, kira-kira apa sih yang diharapkan Ibu dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita kali ini saya berharap saya menemukan solusi permasalahan dari anak tersebut, dan kemudian saya ingin juga anak tersebut jika ditinggal oleh ibunya itu tidak menangis seperti teman-teman yang lain juga. Baik, jadi dari akhir percakapan kita ini Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar anak yang menangis itu bisa lebih mandiri, gitu ya Bu ya? Betul. Saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira menurut Ibu itu mandiri itu yang seperti apa sih? Menurut saya, anak yang mandiri itu yang sudah tidak bergantung pada orang lain. Seperti murid saya yang tadi itu, ya dia tidak bergantung kepada ibunya ketika ditinggal untuk pulang itu tidak menangis lagi, seperti itu. Dan juga bisa dari hal-hal kecil seperti tadi, karena usianya kan memang sudah usia anak kelas 1 dan usia 7 tahun itu harusnya dia itu sudah mandiri, seperti itu. Nah Bu, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang seperti apa menurut Ibu? Sebetulnya contoh kecil saja sih Bu, dari permasalahan yang tadi dialami oleh anak saya tadi, ya ketika dia ditinggal oleh ibunya untuk pulang setelah diantar itu tidak menangis, ketika di kelasnya juga meskipun dia sendirian ataupun dengan teman-temannya itu sudah tidak mencari ibunya lagi. Baik Ibu, jadi menurut Bu Titi sendiri nih, kenapa kok bisa anak itu menangis ketika ditinggal oleh ibunya? Saya rasa anak saya tadi bisa jadi kurang nyaman berada di lingkungan sekolah karena ditinggal oleh ibunya, dan juga saya rasa dia itu belum akrab sepenuhnya dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi mungkin masih merasa takut. Oh, jadi anak tersebut menangis karena belum terbiasa beradaptasi ya Bu ya dengan lingkungannya, juga belum bisa membangun hubungan yang akrab mungkin dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Betul Bu, saya kira begitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan nih supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, terus merasa nyaman dengan lingkungannya? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid saya Bu. Oh begitu. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat lingkungan belajar supaya nyaman? Saya bisa mengatur kelas semenarik mungkin, bisa dengan juga hiasan kelas yang lebih menarik. Terus kemudian ada permainan edukatif yang beragam. Dan juga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya anak-anak agar mereka itu merasa bangga terhadap hasil karyanya. Wah, sepertinya sangat menarik Bu Titi. Jadi nanti Ibu akan menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif ya Bu ya, terus memajang hasil karya siswa serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya Bu? Betul Bu. Nah, tadi yang sudah disampaikan Ibu kan berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Berikutnya supaya anak bisa akrab nih Bu dengan teman-temannya dan juga mereka bisa beradaptasi lebih cepat, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Kemudian saya juga akan menerapkannya dalam pembelajaran penciptaan iklim dan budaya positif. Wah, ide yang sangat bagus itu Bu.
Jadi nanti Ibu akan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu ya, menciptakan iklim yang positif. Nah, kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini untuk menciptakan iklim yang positif tersebut? Saya akan membuat kantong emosi Bu Irma serta mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran. Saya kira ini menantang sekali nih Bu. Jadi nanti Ibu akan membuat kantong emosi, kemudian melakukan penguatan sosial emosional dengan cara mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, gitu ya Bu ya? Betul. Jika boleh saya rangkum nih Bu, jadi dari cerita Bu Titi tadi, langkah-langkah yang akan dilakukan nanti itu ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian dengan menghias kelas itu menyediakan permainan yang edukatif, memajang hasil karya, terus kemudian membuat kantong emosi, serta mengimplementasikan PSE ini dalam pembelajaran. Dari berbagai hal yang sudah Bu Titi sebutkan, mana yang paling mungkin bisa Bu Titi lakukan terlebih dahulu? Mungkin untuk yang dahulu saya lakukan itu adalah menghias kelas Bu. Itu hal yang paling mungkin saya lakukan untuk pertama kali. Oh, seperti itu. Nah, coba saya ingin mendengar nih Bu, ceritakan secara singkat menghias kelas itu yang seperti apa? Menghias kelas yang ingin saya harapkan itu yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga sesuai dengan minat mereka. Oh, jadi nanti kelasnya itu sama Bu Titi akan dihias sesuai dengan kebutuhan dan minatnya ya Bu ya. Terus kira-kira dalam menghias kelas nih Bu, apakah Ibu memerlukan bantuan dari orang lain atau Ibu ingin menghias kelasnya sendiri? Untuk rancangan saya kali ini sepertinya saya akan melibatkan wali murid dan juga siswa saya sendiri di kelas 1 supaya mereka merasa memiliki kelasnya seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk menghias kelas Ibu akan melibatkan wali murid serta anak-anak di kelas tersebut ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Sepertinya saya akan memulai rencana saya itu 2-3 hari lagi Bu Irma. Karena dalam melaksanakan kali ini kan saya harus berkoordinasi dulu dengan orang tua dan juga saya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk menghias kelas seperti itu. Ini juga harus koordinasi juga dengan kepala sekolah. Saya sangat antusias sekali nih Bu dengan hasilnya. Jadi langsung bisa dimulai lusa ya Bu ya? Insya Allah. Jadi mungkin kita akan bertemu seminggu lagi ya Bu untuk sharing perkembangan program ini. Saya doakan semoga usaha Ibu memulai program ini dapat mengatasi anak tersebut sehingga tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya. Terima kasih sekali Bu Irma atas doa dan juga pencerahannya kali ini. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari diskusi kita kali ini. Sama-sama Bu Titi, terima kasih juga untuk waktunya. Selamat untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Demikian coaching yang dilakukan oleh Bu Irma dan Bu Titi. Sekarang tiba saatnya di sesi pasca supervisi, ya Bu Irma. Iya Bu. Begini Bu Irma, dari coaching tadi, bagaimana Bu Irma menilai diri sendiri, performa Bu Irma dalam kompetensi tadi? Saya rasa tadi ya Bu, ketika saya melakukan coaching dengan Bu Titi, itu saya sudah melakukannya dengan alur virtual. Kemudian terkait dengan kompetensi yang mendengarkan secara aktif, saya juga sudah berusaha untuk menahan ego saya agar tidak memberikan solusi terhadap coaching. Kemudian saya juga tidak melakukan asumsi yang negatif terhadap coaching dan juga tidak melakukan pelabelan gitu. Baik. Kemudian apa yang membuat Bu Irma menilai demikian? Karena saya rasa ketika tadi saya melakukan coaching ya Bu ya, itu Bu Titi sudah merasa nyaman dengan apa pertanyaan yang saya sampaikan, karena Bu Titi juga merasa tidak saya labeli sebagai guru seperti ini, saya juga tidak memberikan asumsi yang negatif gitu. Terus saya juga sudah mampu membuat Bu Titi itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baik Bu Irma, dari keseluruhan coaching yang Bu Irma lakukan sudah baik Bu. Begini Bu Irma, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Saya mengamati Bu Irma tadi pada saat coaching tadi ya, sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif. Hal ini terlihat itu tadi dari Bu Irma tidak berasumsi kepada coaching, tidak memberi solusi,
kemudian tidak perlu dilabel, terus namun Bu Irma itu bisa menggali ide-ide dari coaching, menggali ide dari coachingnya agar mampu menemukan solusinya sendiri. Kemudian bagaimana pendapat Bu Irma mendengar penilaian saya ini? Terima kasih sekali loh Bu, saya senang malah supervisi, jadi saya tahu kekurangan saya di mana, kemudian apa yang harus saya perbaiki gitu. Baik Bu Irma. Kemudian bagaimana rencana Bu Irma untuk selanjutnya? Mungkin seperti ini ya Bu ya, kegiatan coaching ini kan baru-baru ini saya lakukan gitu. Jadi untuk supaya saya bisa memahami ketiga kompetensi yang seharusnya ada pada coaching itu, saya akan mulai menerapkannya, mungkin coaching dengan rekan sejawat atau bisa juga saya lakukan dengan siswa saya sendiri Bu. Good job Bu Irma. Baik Bu Irma, saya rasa sudah cukup Bu Irma kegiatan supervisi ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Bu Irma. Makasih juga Bu Tika.